serukan dari bumi Aceh, saudara. Aceh adalah bumi yang tidak pernah tunduk oleh penjajah, saudara. Betul, betul. Aceh adalah kakak tertua kami umat Islam di Indonesia. Aceh adalah bumi para pahlawan. Aceh adalah bumi para pejuang. Aceh adalah bumi para ulama, saudara. Saya serukan dari Aceh, umat Islam jangan pernah berhenti untuk berjuang. Saya serukan dari Aceh, wahai kakak tertua kami, kakak tertua bangsa Indonesia, untuk berjuang. Terus ajak kami untuk terus memperjuangkan keadilan. Nggak peduli apapun yang terjadi, saudara. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam bersama Aceh tidak akan mundur untuk memperjuangkan keadilan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para guru, para walid, para tengku, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar daripada sahibul haul almarhum wal maghfur lah Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas, hadir di tengah-tengah kita orang tua kita bersama Sayyidil Walid Al-Habib Zainal Abidin Jamalul Lail, begitu pula Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas beserta saudara dan saudarinya. Juga hadir di sini para habaib kita. Ada Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, Al-Habib Haris Al-Idrus, Al-Habib Ahmad bin Muhdar, Al-Habib Muhammad bin Salim, Habib Hasan Al-Kaf, Habib Alawi, Habib Fahmi, dan semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus sahibul majlis Az-Zabidi, saudara saya Al-Habib Haikal bin Ahmad bin Abdullah Al-Attas. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita ketua Front Persaudaraan Islam Aceh, yaitu Tengku Wahid dari Banda Aceh. Semuanya para habaib, para sesepuh, tidak saya sebutkan para tengku, para tuan guru, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintahan, baik sipil ataupun militer, Bapak PJ, Wali Kota dan yang mewakili. Begitu pula tadi banyak tokoh-tokoh yang belum saya sebutkan. Ada orang tua saya Habib Abu Bakar Al-Kaf, Habib Ali bin Hasan, Sayyid Nun, Al-Mahdali, semuanya aparatur pemerintahan, panitia yang ikut andil dalam acara ini, jazahumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah,
Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit zahir batinnya Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, dibahagiakan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal ahibba'il kiram. Pada malam hari ini sama-sama alhamdulillah kita rayakan yang pertama, haul pertama Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah Al-Attas, sekaligus penutupan Maulid Arba'in Majelis Az-Zabidi Kota Langsa. Saudara, sebelum saya masuk ke tausiah, saya mau ajak semua hadirin sama-sama kita baca Fatihah untuk sahibul haul Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas. Begitu juga ayah saya yang biasanya nenteng saya ke tempat ini, Sayyidil Walid Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas Simpang Ulim, dan semuanya para almarhum, orang-orang tua kita. Ala annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahibba'il kiram, saudara, tadi panjang lebar kita telah dengarkan tausiah, nasihat dari guru-guru kita, saudara, tentang bagaimana merayakan haul orang-orang saleh. Maka pada kesempatan kali ini saling melengkapi. Saya akan berbicara tentang apa yang kita rayakan 40 malam berturut-turut, saudara, yaitu perayaan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, saudara, kenapa kita merayakan Maulid Nabi, saudara? Ada banyak jawaban. Di antara jawabannya, yang pertama, kita rayakan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan ittiba'an, waqtida'an, waqtifa'an, wa ta'assiyan bi sayyidina Muhammad. Kalau ada yang tanya kenapa rayakan Maulid Nabi, jawabannya gampang, karena ngikutin Rasulullah. Ngikutin siapa? Orang kompak, orang semangat. Ngikutin siapa? Orang kencang. Ngikutin siapa? Sallu ala Rasulillah. Habib, masa iya sih bikin maulid ngikutin Rasulullah? Emangnya Nabi pernah ngadain maulid, Habib? Nggak ada riwayat yang menjelaskan sahabat jadi panitia maulid, nggak ada, Habib. Habib jangan ngarang-ngarang mengatakan maulid ini ngikutin Rasulullah. Justru Rasulullah dan sahabat gak pernah merayakan maulid. Kenapa kau, Habib, melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Waduh, jawab jangan, jawab jangan. Udah malam, masih semangat? Yakin? Banyak yang udah lapar. Lanjut. Yakin? Betul. Sebelum saya lanjutkan, saya mau dengar dulu Aceh Langsa semangatnya, angkat tangannya, takbir, takbir, sallu ala nabi. Saudara, mari kita lihat, saudara, di dalam literatur hadis Nabi, saya nggak perlu jelaskan tentang hadis yang masyhur, yang populer. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, karena Nabi puasa hari Senin, makanya puasa Senin sunnah. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, kenapa Nabi puasa hari Senin? Jawaban Nabi singkat, padat. Apa kata Nabi? Dzaka yaumun wulidtu fih, karena di hari Senin aku dilahirkan, ke saudara. Artinya apa? Nabi puasa hari Senin sebagai syukur kepada Allah, karena Senin merupakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah banyak yang bahas para ulama, saudara. Tapi yang menarik, Al-Imam Suyuti
di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, beliau meriwayatkan saudara dari Al-Imam Al-Baihaqi bahwasanya Nabi setelah beliau diutus jadi nabi, beliau aqqa an nafsih, akikah, motong 2 kambing untuk dirinya, saudara. Tapi menariknya, kata Imam Suyuti dalam riwayat lain disebutkan, padahal ketika Nabi umur 7 hari, kakeknya Nabi Abdul Muttalib itu sudah mengakikahkan Nabi, saudara. Ya, di dalam fikih disebutkan, andai bapak ibu sekalian sudah dewasa, dapat kabar dulu belum diakikahkan oleh orang tua, sunnah mengakikahkan buat dirinya, saudara. Tapi itu kalau belum diakikahkan. Kalau sudah diakikahkan, al-aqiqah la tu'ad marrathaniyah. Yang namanya akikah nggak diulang 2 kali, saudara. Akikah cukup sekali. Nggak ada akikah 2 kali. Kalau orang sudah diakikahkan, nggak diakikahkan lagi, saudara. Yang kedua namanya bukan akikah. Nah, Nabi ketika umur 7 hari sudah diakikahkan oleh kakeknya Abdul Muttalib, saudara. Kemudian ketika beliau sudah diutus jadi nabi 40 tahun, beliau motong lagi 2 kambing. Kata Imam Suyuti, berarti yang kedua ini bukan akikah. Kenapa? Karena akikah nggak diulang 2 kali, saudara. Berarti yang kedua bukan akikah. Lantas apa yang kedua? Kenapa Nabi motong kambing? Ini ada kaitannya dengan kelahiran Nabi, saudara. Ternyata Imam Suyuti mengatakan, menganalisa, Nabi motong kambing kedua kalinya tidak lain dan tidak bukan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tasyakuran, sebagai bentuk syukur atas kelahiran maulid baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jawab yang kompak, jelas atau tidak? Yakin? Berarti yang merayakan maulid siapa? Rasulullah. Jawab yang kompak, berarti yang merayakan maulid siapa? Orang kencang, berarti yang merayakan maulid siapa? Makanya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengkritik, saudara. Ada orang-orang yang mengatakan, jangan merayakan maulid Nabi. Itu tradisinya dinasti Bani Fatimah yang mengikuti sekte tertentu, saudara, yang punya sentimen terhadap sahabat. Jangan ngikutin, itu bukan tradisi Nabi, itu tradisi dinasti Bani Fatimah. Mohon maaf, kalau pakai bahasa lebih frontal, itu tradisi Syiah. Ada yang mengatakan begitu, saudara. Apa jawab Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki? Hadisnya jelas, itu tidak bisa fakta dikaburkan. Kalau ada orang yang tetap ngotot mengatakan maulid adalah bukan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, kemungkinan ada 2. Imma an jahlin atau ta'amin 'anil haq. Kalau bukan karena bodoh, pura-pura buta terhadap kebenaran, saudara. Mohon maaf nih, kalau bahasa Betawinya, kalau enggak bego, belaga bego, saudara. Bahasa Acehnya apa? Hah? Bangai. Bangai. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ngomong bukan saya, Abu Yazid Muhammad. Iman jahlin au ta'aminan al-haq. Kalau enggak karena buta, pura-pura buta. Karena sudah jelas kita merayakan maulid Nabi. Yang ditiru adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sekali lagi jawab masyarakat Langsa, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu yang pertama rayakan maulid Nabi siapa? Orang kompak. Yang pertama rayakan maulid Nabi siapa? Yang pertama syiarkan maulid Nabi siapa? Yang pertama agungkan maulid Nabi siapa? Kalau begitu kita merayakan maulid Nabi, niru siapa? Niru siapa? Contoh kita dalam perayaan maulid Nabi siapa? Kalau yang kita contoh adalah Rasulullah, berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Terpuji atau tercela? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Yakin? Betul? Takbir? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Itu yang pertama saya jelaskan. Kira-kira jelas atau tidak? Insya.
Jam berapa ini? Udah mau jam 11. Lanjut. Betul. Ini kalau di Jakarta jam 11 kurang seperempat bencong baru dandan. Kalau di Jakarta. Kalau orang Langsa jam 11 ngaji masih lanjut, semangat atau tidak? Yakin? Betul. Saya mau dengar sekali lagi semangatnya, semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Yang kedua, saudara, kenapa kita rayakan Maulid Nabi? Alasan yang kedua, karena di dalam acara Maulid Nabi, di situ disebutkan sejarahnya Nabi Muhammad. Kok yang sholawat ketika disebutin nama Nabi dikit nih, hati-hati saudara. Semakin tinggi kadar keimananmu, semakin cepat lisanmu nyamber ketika disebutin nama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kita rayakan Maulid Nabi? Karena dalam acara Maulid di sini disebutkan sejarahnya Nabi Muhammad. Di sini disebutkan bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad. Di sini disebutkan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Di majelis Maulid disebutkan bagaimana saudara dakwahnya Nabi Muhammad. Di majelis Maulid disebutkan bagaimana amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi Muhammad. Di majelis Maulid disebutkan jihadnya Nabi Muhammad. Dan di majelis Maulid disebutkan bagaimana sabarnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa saudara? Semakin banyak majelis Maulid Nabi, artinya semakin banyak umat mendengar tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sedangkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah dalam Al-Qur'an saudara? Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Sadaqallahul azim. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dan semua kisah-kisah yang kami ceritakan kepadamu hai Muhammad. Di Al-Quran diceritakan bagaimana kisah Nabi Allah Nuh dakwah ratusan tahun, pengikutnya hanya segelintir. Sabar luar biasa. Di Al-Quran diceritakan bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim. Kalau zaman sekarang ada ulama keras sedikit masuk penjara, Nabi Allah Ibrahim masuk ke dalam api saudara. Sabar Nabi Allah Ibrahim. Di Al-Quran diceritakan bagaimana kisahnya Nabi Allah Musa melawan kedurjanaan Fir'aun. Sabar Nabi Allah Musa. Di Al-Quran diceritakan kisahnya Nabi Allah Isa dan kisahnya para nabi. Apa kata Allah Ta'ala? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Hei Muhammad, semua kisah-kisah para nabi yang kami ceritakan kepadamu, manuthabbitu bihi fu'adak, adalah kisah-kisah yang memantapkan hatimu saudara. Timbul tanda tanya, Habib, Rasulullah kan imannya sempurna, betul? Rasulullah imannya sempurna atau tidak? Sempurna atau tidak? Kalau ada yang meragukan kesempurnaan iman Rasulullah, berarti iman dia bermasalah, saudara. Gak ada yang imannya lebih sempurna dari Rasulullah. Akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna imannya Rasulullah. Tapi kok di Al-Quran disebutkan kisah-kisah ini untuk memantapkan hatimu. Padahal Rasulullah imannya sudah sempurna, hatinya sudah mantap. Jangankan Rasulullah, mantunya Rasulullah saudara, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu mengatakan apa kata Sayyidina Ali? Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Andai dibuka tabir kata Sayyidina Ali, terlihat alam gaib, mazdadtu yaqinan. Keyakinanku nggak bertambah kata beliau. Kenapa? Udah full saudara. Sayyidina Ali mengatakan kalau dibuka tabir keyakinanku nggak bertambah karena iman beliau sudah full. Sudah sampai kepada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau ibarat gelas diisi air sudah penuh, terus ditambahkan walaupun sudah penuh. Saya mau tanya hakikatnya, isi air dalam gelas tersebut bertambah atau tidak?
Enggak, saudara. Sayyidina Ali begitu. Nah, kalau Sayyidina Ali saja begitu, fa kaifa bi murabbi Ali? Bagaimana pembimbingnya, gurunya Sayyidina Ali, Sayyidina Muhammad? Sudah pasti imannya full. Tapi kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, manuthabbitu bihi fu'adak, adalah kisah-kisah yang memantapkan hatimu. Saudara, Abu Yazid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, saudara, sebetulnya ayat ini untuk kita, saudara. Artinya apa ayat ini untuk kita? Kita ini yang imannya masih lemah, kita yang imannya masih naik turun, kita yang imannya masih bergejolak, saudara. Entar rajin ibadah, entar suka maksiat. Artinya apa? Allah pengen mengingatkan kita, kalau Nabi saja Allah ceritakan kisah-kisah Rasul untuk lebih memantapkan hati, padahal Nabi imannya sempurna. Bagaimana dengan kita? Kita yang lebih butuh, saudara. Kita yang lebih butuh sejarah riwayat hidup baginda Nabi Muhammad. Manuthabbitu bihi fuadak, supaya hati kita mantap, saudara. Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi, saudara. Yang masih malas ibadah, susah diajak sholat berjamaah, apalagi bicara tahajud. Masya Allah, kalau pinjaman online jatuh tempo baru tahajud, saudara. Kalau udah divonis sakit sama dokter baru mau tahajud. Kalau nggak mau tahajud. Banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Padahal amalan kita lebih dekat ke amalan neraka, saudara. Tapi susah beribadah. Begitu kita hadir maulid Nabi, dengar riwayat, saudara, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat hatta tawarramat gadamah, sampai kaki Nabi bengkak beliau sholat. Sampai kaki Nabi terkilir, saudara. Ini yang sholat sampai kakinya terkilir Rasulullah, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, yang sudah pasti masuk surga. Bahkan demi Allah, pintu surga tidak akan dibuka sebelum dimasuki Sayyiduna Muhammad. Tapi sholatnya masih sampai kaki bengkak, saudara. Padahal pemimpinnya ahli surga. Begitu ditanya, kenapa kau begitu ya Rasulullah? Jawaban beliau, afal akunu abdan syakura, tidaklah aku jadi hamba yang bersyukur. Saudara, jawab yang kompak, yang jujur. Kita yang malas-malasan ibadah, padahal kita masih dekat ke neraka. Dengar Rasulullah ibadahnya rajin seperti itu, malu atau tidak? Malu atau tidak? Manuthabbitu bihi fuadak. Itu fungsinya kita hadir maulid Nabi, saudara. Supaya hati kita mantap, supaya hati kita kokoh. Ya Allah, kita yang banyak dosa pagi, siang, sore, malam berbuat dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada saudara, dosa kepada guru, saudara. Tapi enggan buat istighfar. Sekalinya istighfar pun, istighfar hanya lisan, hatinya nggak ikut istighfar. Sampai-sampai Rabi'atul Adawiyah mengatakan, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kita perlu diistighfari, saudara. Istighfar kita perlu diistighfari. Kenapa? Karena istighfar kita kayak orang ngeledek, saudara. Istighfar hanya lisan, tapi hati tidak ada penyesalan kepada Allah, saudara. Tapi Nabi Muhammad yang maksum, nggak punya dosa, sudah pasti masuk surga. Ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah dihapus, nggak ada dosanya Nabi, saudara. Diriwayatkan Nabi sehari semalam istighfar nggak kurang dari 100 kali, saudara. Padahal nggak punya dosa. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Kita yang malas buat istighfar, dengar Rasulullah istighfar sehari semalam 100 kali, malu atau tidak? Malu atau tidak? Manuthabbitu bihi fuadak. Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi, saudara. Supaya hati kita mantap, iman kita nambah. Jangan sampai 40 malam bolak-balik hadir majelis maulid Nabi, selesai dari sini tidak ada perubahan. Na'udzubillah, amin. Belum lagi kalau bicara perjuangan, Masya Allah. Mohon maaf saya agak kasar dikit bicara. Berapa banyak di majelis-majelis yang kalau tablik akbar diajak takbir, Allahu Akbar, semangat luar biasa, saudara. Tapi begitu ada kontestasi politik, kena serangan fajar,
cuma gara-gara 100.000 belok, saudara. Ada nggak yang begitu? Yang prinsipnya bisa dibeli, ada atau tidak? Jawab yang kompak, ada atau tidak? Intel langsung bilang, wah nih Habib udah mulai nih masuk deh. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Jangankan awamnya, mohon maaf. Kadang-kadang Habibnya, saudara, ulamanya, ustadznya, gara-gara dapat amplop tebal dikit warna coklat, saudara, yang salah bisa jadi benar, yang benar jadi salah, yang hak jadi batil, yang batil jadi. Ada nggak yang begitu? Jawab yang jujur, ada nggak yang begitu? Banyak atau tidak? Jawab yang keras, banyak atau tidak? Saudara, malu kita. Prinsip dengan mudahnya kita jual. Padahal Nabi, jangan Anda pikir Nabi nggak dibujuk orang-orang kafir Quraisy, saudara. Yang namanya musuh, orang-orang musuh-musuh Islam dari dulu strateginya sama. Rangkul, kalau nggak bisa rangkul, pukul. Rangkul, kalau nggak bisa rangkul, pukul. Peluk, kalau nggak bisa peluk, gebuk. Dari dulu seperti itu, saudara. Musuh Islam dari dulu strateginya seperti itu. Mereka begitu lihat Nabi mulai dakwah Nabi diterima, mereka nggak langsung gebuk Nabi, saudara. Mereka peluk dulu, nggak langsung dipukul, dirangkul dulu, ditawarkan ke Nabi. Hei Muhammad, ini mereka nih, bukan saya. Gak nyebut nama. Kalau kau ingin wanita, kami berikan kau wanita paling kaya. Yang penting berhenti, jangan dilanjutkan dakwahnya. Kau ingin tahta, kami jadikan kau raja di tempat ini. Yang penting berhenti, jangan dilanjutkan. Kau ingin harta, kami jadikan kau orang paling kaya di kota ini, kata orang-orang kafir Quraisy, saudara. Tapi apa jawaban Nabi? Apakah beliau lantas bisa dirayu seperti itu? Tidak. Dengan tegas Nabi jawab, saudara, saya sering ceritakan ini karena luar biasa, saudara. La wad'u syamsa bi yamini wal qamara bi yasari ala an atruka hadzal amr wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah au ahlik dunah. Jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita, andai matahari mereka taruh di telapak tangan kananku, bulan mereka taruh di telapak tangan kiriku, supaya aku tinggalkan dakwah ini, supaya aku diam, supaya aku bungkam, demi Allah, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini sampai aku diberikan kemenangan oleh Allah atau mati bersimbah darah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Rasulullah prinsipnya tegar atau tidak? Tegar atau tidak? Kokoh atau tidak? Bisa dibeli atau tidak? Kita yang prinsipnya masih suka goyang, begitu dengar Nabi prinsipnya seperti itu, malu atau tidak? Ini fungsinya, saudara, hadir maulid Nabi. Supaya prinsip kita kokoh, jangan keluar masuk hadir maulid makin gampang dibeli, saudara. Makin cinta dunia, saudara. Apa artinya kau hadir maulid Nabi kalau makin jauh dari akhlaknya Rasulullah? Sallu ala Nabi Muhammad. Belum lagi kalau bicara perjuangan, Masya Allah. Saya malu bicara perjuangan, saudara. Karena ini Aceh, ini adalah buminya perjuangan, saudara. Takbir, takbir. Hidup Aceh, hidup Aceh. Takbir. Masya Allah, bicara perjuangan. Ya, perjuangan banyak tantangannya. Bicara perjuangan, ya, yang namanya perjuangan banyak rintangannya, saudara. Nggak sedikit rintangan perjuangan. Tapi wallahi, demi Allah, sehebat apapun tantangan, rintangan, hadangan yang dihadapi oleh habaib, ulama, kiai, ustadz saat ini, demi Allah, tidak ada seujung kuku dibandingkan yang dengan dialami Nabi Muhammad. Saya bicara seperti ini bukan asal bicara, saudara. Saya sendiri sudah merasakan, alhamdulillah, gini-gini alumni pondok pesantren Mabes Polri, saudara. 1 tahun mondok di pondok pesantren Mabes Polri. Ada yang mau daftar pesantren di Mabes Polri? Oh, ada yang mau daftar? Beneran ini. 1 kamar dengan ayah saya, mertua saya, guru saya Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan Allah jaga umur beliau.
Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Ngalamin yang namanya penjara, saudara. Ngalamin yang namanya turun dari pesawat di Manado saya tahun 2018. Turun dari pesawat mau dakwah, ini mau dakwah, bukan mau perang, saudara, mau dakwah. Diundang di Manado. Turun dari pesawat, bukan disambut pakai hadroh, bukan disambut sama protokoler, bukan disambut marching band, disambut pakai pedang, tombak, panah, mau dibunuh, saudara. Ngalamin yang namanya dakwah dari tempat ke tempat, panitianya diintimidasi, ditekan, panitianya, saudara, mendapatkan tantangan ibadah Allah. Ngalamin. Tapi wallahi, demi Allah, kalau kita dengar cerita Rasulullah, perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat, perjuangan para ahlul bait, demi Allah, yang saya rasakan tidak ada seujung kuku dibandingkan yang dirasakan Nabi Muhammad. Anda bayangkan, saudara, Abu Lahab, pamannya Nabi, Abu Lahab. Setiap hari apa yang dilakukan Abu Lahab? Melempari kotoran manusia, saudara, di depan rumahnya Rasulullah, karena musuhi Rasulullah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ayu jiwarin hada, ini tetangga macam apa nih? Abu Jahal, Syaqi, seorang celaka yang namanya Abu Jahal, dengan sombong dia berdiri depan Ka'bah, saudara. Rasulullah saat itu sedang sujud ibadah Allah. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Siapa yang bisa ngambil kotoran onta dari Bani Fulan? Akhirnya berdiri seorang Syaqi, seorang celaka yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia berdiri, saudara, diambil kotoran onta dari Bani Fulan, dia bawa itu kotoran onta yang najis, saudara. Rasulullah dalam keadaan sujud di depan Ka'bah dilempari kotoran onta, saudara. Ya Allah, ini yang dilempari kotoran onta kulitnya Rasulullah, kulit yang suci, saudara. Lalat pun tidak bisa hinggap di kulitnya Rasulullah. Keringatnya lebih wangi dari misik, saudara. Kulit yang kita berangan-angan untuk menciumnya, kulit yang tidak akan pernah disentuh neraka, saudara. Kulit yang ketika Islam Mi'raj, Jibril tidak bisa menembus Sidratul Muntaha, tapi yang menembus adalah kulitnya Nabi Muhammad. Kulit suci, mulia, empari kotoran. Katakan kepada saya, siapa Habib Kiai sekarang yang merasakan ini, saudara? Siapa? Saat itu sahabat terdiam karena jumlahnya sangat sedikit, ibadah Allah. Kufar Quraisy tertawa terbahak-bahak. Mereka puas melihat Rasulullah diperlakukan seperti itu, saudara. Tetap Rasulullah sujud dalam keadaan ada kotoran di atasnya, ibadah Allah. Sampai datang putri tercinta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Al-Hubabah Al-Fatimah. Sayyidatuna Fatimah, darah dagingnya Nabi, saudara. Anda tahu para habaib yang ada di depan Anda saat ini, saudara, neneknya adalah Fatimah. Neneknya adalah Fatimah, saudara. Mereka lahir dari rahim yang lahir dari Fatimah, ibadah Allah. Tangan yang suci, tangan yang mulia, tangan darah dagingnya Rasulullah, perempuan pemimpin sorga. Tangan ini yang bersihkan kotoran dari kulitnya Nabi, saudara, yang bersihkan kotoran tangannya Fatimah. Siapa saat ini anak ulama yang merasakan penderitaan seperti ini, saudara? Kecil kalau kita dibandingkan Rasulullah. Begitu Rasulullah selesai dibersihkan kotorannya, ibadah Allah, bangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bangun, beliau salam dari sholatnya, beliau angkat tangannya minta kepada Allah. Apa beliau minta, saudara? Itu orang-orang yang tadi memusuhi Nabi disumpahi oleh Rasulullah, saudara. Kata Nabi, Allahumma alaika binafarin min Quraisy, Allahumma alaika binafarin min Quraisy, Allahumma alaika binafarin min Quraisy. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Bahkan sebagian namanya disebutkan oleh Rasulullah, saudara. Allahumma alaika bi Abi Jahl, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika bi fulan, bi fulan. Ya Allah, hancurkan Abu Jahal. Ya Allah, hancurkan Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ya Allah, hancurkan fulan, fulan. Dan apa yang terjadi, saudara? Nama-nama yang disebutkan oleh Nabi secara spesifik, mayoritas mereka mati hina dalam perang Badar, saudara. Takbir.
Shallu ala Nabi Muhammad. Saudara, kalau kita dengar bagaimana penderitaan yang dialami Rasulullah, saya teringat ibadah Allah apa yang dikatakan oleh seorang ulama sepuh, seorang dai yang umurnya sudah lebih dari 80 tahun tapi masih berdakwah, Kiai Haji Syukran Ma'mun. Apa kata beliau, saudara? Kita bisa nikmat hari ini, duduk di sini, tidak lain dan tidak bukan kenikmatan yang kita rasakan di atas penderitaannya Rasulullah. Makanya kalau kita lihat, saudara, wallahi kecil yang kita alami, saudara. Sehebat apapun tantangan dalam berjuang yang kita alami, di penjara, dihina, dicaci, dimaki, dibully, wallahi kecil kalau dibandingkan dengan Rasulullah, saudara. Dan sebaliknya, kalau kita dengar, saudara, apa yang mau kita sombongkan? Ada di antara kita yang udah merasa bangga dengan perjuangannya, merasa dirinya paling hebat, merendahkan orang lain. Oh, saya sudah di penjara. Oh, saya paling berani. Oh, saya paling hebat. Merasa dirinya luar biasa. Wallahi, kau kecil dibandingkan dengan Rasulullah. Apa yang ingin kau banggakan? Saudara, ini fungsinya kita hadir maulid Nabi. Yang tadinya kita pengecut, hati kita kecil, tidak ada keberanian, tidak ada kira, keluar penuh dengan semangatnya Nabi Muhammad. Karenanya, saudara, ibadah Allah, saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, saudara. Yang diwarisi para ulama bukan hanya ilmunya. Yang diwarisi para ulama bukan hanya akhlaknya. Yang diwarisi para ulama bukan hanya kehormatannya, tapi yang diwarisi para ulama juga semangat perjuangannya, saudara. Dan yang diwarisi para ulama juga resiko perjuangannya, saudara. Kalau dulu Rasulullah dihina, dicaci, dimaki, saya mau tanya, zaman sekarang ulama dihina, dicaci, dimaki banyak atau tidak? Orang kompak banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Gak usah kaget, itu warisannya Rasulullah, saudara. Habib tepikan gara-gara ulamanya keras makanya dihina, dicaci, dimaki. Enggak, bukan gara-gara urusan lembut keras, saudara, bukan. Waraqah bin Naufal mengatakan, maja'a ahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Kata Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, siapapun yang membawa apa yang kau bawa, membawa syariat, pasti akan dimusuhi. Mau keras, mau lembut, mau tegas, mau santun, saudara. Kenapa? Karena yang dia bawa halal haram, yang dia bawa hak batil, yang pasti akan bertentangan dengan banyak hawa nafsu, saudara. Yang pasti akan bertentangan dengan banyak kepentingan iblis yang tidak mau diatur, yang pasti akan bertentangan dengan banyak kepentingan setan, sehingga begitu mereka diatur dengan syariat, lembut sekalipun syariatnya, saudara, pasti akan berontak, ibadah Allah. Resiko menyampaikan dakwahnya Rasulullah pasti ada saja dimusuhi, saudara. Betul. Tinggal pilih, mau ikut jadi pewaris Nabi apa mau ikut pewarisnya Abu Jahal, saudara. Ulama dihina, dicaci, dimaki, pewaris Nabi. Tapi yang menghina, mencaci, memaki ulama, pewaris Abu Jahal, saudara. Cuman bedanya sekarang namanya bukan Abu Jahal lagi, Abu Janda, saudara. Betul? Betul? Tinggal pilih, Anda mau ikut pewaris Nabi apa jadi pewarisnya Abu Jahal dengan menghina, mencaci, maki para ulama, ibadah Allah. Kalau dulu Rasulullah diboikot ekonominya, sekarang pun terjadi. Ulama diboikot ekonominya, diblokir rekeningnya, sampai anak istrinya diblokir, saudara. Terjadi. Kalau dulu Rasulullah tidak bisa keluar dari kotanya, Rasulullah dicekal, ulama dicekal banyak, jadi tahanan kota banyak, saudara. Kalau dulu Rasulullah, saudara, mereka berusaha penjarakan Rasulullah. Liyuthbituk, di Al-Quran diceritakan, mereka berusaha penjarakan Rasulullah. Banyak ulama sepanjang sejarah perjuangan yang dipenjara, saudara. Kalau dulu Rasulullah mereka berusaha bunuh, lihat dulu, maka sepanjang sejarah berapa banyak ulama yang dibunuh dalam perjuangannya, ibadah Allah. Tapi meski demikian mereka tidak gentar. Rasulullah tidak gentar, saudara. Sahabat tidak gentar, Ahlul Bait tidak mundur, ulama salaf tidak gentar, ibadah Allah. Karenanya saya ajak semua umat Islam, saya ajak masyarakat Aceh, saya ajak masyarakat Langsa, saya ajak semua pecinta ulama, saya ajak semua anak majelis, saya ajak semua santri,
Jangan pernah berhenti perjuangkan kebenaran, saudara. Jangan pernah berhenti untuk sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan pernah berhenti. Lanjutkan estafet dakwahnya Rasulullah, estafet amar ma'ruf nahi munkarnya Rasulullah, estafet jihadnya Rasulullah. Nggak peduli, saudara, apapun resikonya, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, tidak akan mundur untuk terus melanjutkan perjuangan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya, Aceh jawab yang kompak, langsa, siap bersatu. Orang kompak siap bersatu, orang keras siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela ikut komando ulama, siap jaga Aceh, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya. Ini jam berapa nih? Jam 11 lewat 10. Habib Haikal biasanya habis jam berapa acara maulid di sini? Hah? Sampai jam 4. Lanjut terus. Yakin? Betul. Sampai subuh. Ente sampai subuh, Anda pulang. Lu pikir gue robot cara sampai subuh? Masya Allah. Tapi semangat semua. Insya Allah keluar dari sini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, kali ini saya mau meminta doa sekaligus menyampaikan informasi perjuangan. Mau dengar atau tidak? Insya saudara, alhamdulillah saat ini kami di Jakarta, khususnya yang berada di ormas-ormas Islam, begitu pula ormas-ormas daerah dan ormas-ormas nasionalis, kami tergabung di dalam GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Alhamdulillah. Apa yang diperjuangkan Habib, kurang lebih sebelum 4 November kemarin, kami sudah 3 kali melakukan akbar, saudara. Melakukan apa? Apa artinya akbar, Habib? Aksi bela rakyat. Alhamdulillah. Habib kok ngaku-ngaku bela rakyat? Emang apa yang diperjuangkan, Habib? Yang diperjuangkan, yang dituntut adalah tritura. Apa? Tritura. Apa itu tritura, Habib? 3 tuntutan rakyat. Apa saja? Yang pertama, kita minta supaya harga BBM diturunkan. Setuju? Kenceng setuju ya? Setuju? Setuju? Saya mau tanya masyarakat Selangsa, BBM naik atau tidak? Naik atau tidak? Naiknya tinggi atau tidak? Tinggi atau tidak? Gara-gara BBM naik tinggi, rakyat susah atau tidak? Sengsara atau tidak? Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Kurang kencang, naik. Kurang keras, naik, naik, BBM tinggi. Kiri kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara. Kiri takbir. Saya mau tanya, lagu tadi isinya fakta atau dusta? Fakta atau dusta? Fakta atau propaganda? Fakta atau propaganda? Fakta atau provokasi? Fakta atau provokasi? BBM naik, betul?
rakyat susah, betul. Itu yang pertama, makanya itu yang kita tuntut, saudara. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Yang kedua, kita jangan mancing-mancingan dong. Kalau anda salah ngomong, yang dipanggil sama polisi Habib Haikal nanti. Takbir. Boleh Beb, bahas itu Beb? Boleh. Di depan anda ngomongnya boleh, tadi di belakang jangan kenceng-kenceng Beb katanya. Habib Haikal, Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kita minta supaya harga-harga kebutuhan rakyat diturunkan. Setuju? Setuju? Habib kok di maulid bicaranya BBM Beb? Itu kan maulid Nabi Beb. Kok Habib bicaranya BBM Beb? Kok bicaranya kebutuhan rakyat Beb? Bicara aja tentang Rasulullah. Jangan kotori maulid Nabi dengan bicara-bicara politik. Jawab jangan. Yang kompak jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, ibadallah, mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam, betul? Hampir 90% penduduk Indonesia umat Islam, betul? Artinya apa? Kalau rakyat susah, yang paling susah berarti umat Islam, saudara, betul? Saudara, kalau udah umat Islam yang susah, ibadallah, Nabi mengatakan ada satu saja duri nusuk kaki umatnya Nabi, ini ajidu alamahah. Kata Rasulullah, aku ikut merasakan sakitnya kalau ada duri menusuk kaki Nabi, saudara. Ibadah Allah, kalau satu duri menusuk satu kaki umat Nabi, Nabi merasakan sakitnya. Bagaimana kalau jutaan Nabi, jutaan umat Nabi kelaparan, jutaan umat Nabi susah, jutaan umat Nabi sengsara, saudara, betul? Anda pikir Nabi nggak sakit, saudara? Nggak peduli dengan urusan umat, Anda pikir Nabi nggak sakit, saudara? Dan Nabi ancam. Apa kata Nabi? Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minnah. Kata Rasulullah, siapa yang nggak peduli dengan urusan umat Islam, bukan bagian dari kami, kata Rasulullah, saudara. Nggak main-main diancamnya sama Rasulullah. Nggak peduli dengan urusan umat, kan bagian dari kami. Saudara, yang namanya urusan umat bukan hanya urusan sholat, betul? Bukan hanya urusan zikir, betul? Bukan hanya urusan sholawat, betul? Zikir, sholawat, sholat, lanjut, dakwahkan terus, jangan berhenti. Tapi jangan lupa, saudara, umat juga disuruh ngurusin ekonomi. Anda kalau buka fikih yang merupakan representasi dari syariat Nabi, 25%, 1/4 dari fikih tentang muamalat ekonomi. Artinya apa, saudara? Supaya ekonomi umat Islam nggak bobrok, ekonomi umat nggak boleh hancur-hancuran, saudara. Umat juga mesti bangkit ekonominya, betul? Betul? Jangan sampai umat kesusahan kita nggak peduli, saudara, betul? Dan kalau kita lihat lagi, lanjutin fikih, saudara, ada namanya Kitabul Imamah, bahas tentang kepemimpinan. Bahkan ada kitab-kitab yang secara khusus bahas tentang al-ahkam sultaniyah, al-ghiyathi, tentang politik Islam. Artinya apa? Umat juga harus melek politik. Dan bahkan, saudara, kalau kita lihat kitab fikih, ada bab panjang yang disebut dengan babul jinayat, tentang hukum pidana, saudara. Ada babul qadha, kalau bahasa Indonesianya kuhab, kitab undang-undang hukum acara pidana, itu qadha, saudara. Artinya apa? Umat disuruh perhatian terhadap hukum, jangan sampai ketidakadilan terjadi di depan umat, saudara. Terus ekonomi umat hancur, umat susah, saudara. Kita mau diam, kita bungkam, saudara. Saya baru keluar penjara Januari, saudara. Kita fokus, saya baru keluar penjara Januari. Kalau saya mau aman, lebih baik saya diam, saudara. Tapi kenapa saya bicara seperti ini? Ibadah Allah, saya takut masuk dalam ancaman Nabi, nggak perhatian dengan umat Nabi, tidak dianggap oleh Nabi, saudara. Na'udzubillah min, na'udzubillah min, na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, kalau begitu perhatian dengan ibadahnya umat wajib atau tidak? Perhatian dengan ekonomi umat wajib atau tidak? Perhatian dengan politik umat wajib atau tidak? Perhatian dengan hukum wajib atau tidak? Takbir. Tuntutan yang ketiga, saudara, kita minta
supaya hukum ditegakkan dengan adil. Setuju? Setuju? Jawab yang jujur masyarakat Aceh. Jawab yang jujur saat ini. Penegakan hukum saat ini sudah adil atau belum? Kurang keras, adil atau belum? Penegakan hukum saat ini adil atau belum? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Saudara, ini bahaya. Kezaliman bukan main-main. Kalau saya mau ceritakan saudara, contoh-contohnya, nggak selesai. Habib Haikal makin deg-degan urusannya saudara. Kalau saya mau lanjutkan ibadah Allah. Tapi saya secara global, kezaliman ini bahaya ibadah Allah. Kenapa saya katakan bahaya kalau kita diam? Yang pertama, kita diancam sama Nabi saudara. Idza habat ummati an taqula lidh dhalim ya dhalim faqad tudi'a minha. Kalau sampai semuanya diam ketika kezaliman terjadi, kata Rasulullah, umatku takut untuk mengatakan kepada orang zalim, hei zalim. Umatku takut untuk mengatakan kepada perampok, hei perampok. Umatku takut mengatakan kepada koruptor, hei koruptor. Karena itu semua bentuk kezaliman. Kalau umatku sudah takut, tudi'a minha, maka umatku ditinggalkan, ai sulibat minha barakah. Dicabut keberkahannya, saudara. Na'udzubillah, men. Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Dan yang kedua, Nabi ancam, saudara. Hati-hati, Nabi ngasih warning. Nabi ngasih peringatan. Innama ahlaka man kana qablakum. Yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Wa idza saraqa fihimul kabir tarakuh. Kalau ada orang kecil nyolong dihukum. Kalau ada orang besar nyolong dibiarkan. Jawab yang jujur, yang seperti ini banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Ini dia bahaya, saudara. Nabi ngasih warning. Kata Nabi, kalau ketidakadilan seperti ini sudah terjadi, innama ahlaka man kana qablakum. Ini yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, ibadah Allah. Makanya hati-hati. Jangan pernah berhenti untuk perjuangkan daripada umat, saudara. Jangan pernah berhenti untuk perjuangkan keadilan. Jangan pernah berhenti untuk lawan kezaliman. Makanya saudara, saya serukan dari bumi Aceh, saudara. Aceh adalah bumi yang tidak pernah tunduk oleh penjajah, saudara. Betul? Betul. Aceh adalah kakak tertua kami umat Islam di Indonesia. Aceh adalah bumi para pahlawan. Aceh adalah bumi para pejuang. Aceh adalah bumi para ulama, saudara. Saya serukan dari Aceh, umat Islam, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Saya serukan dari Aceh, wahai kakak tertua kami, kakak tertua bangsa Indonesia, jangan tinggalkan kami, saudara. Terus ajak kami untuk berjuang. Terus ajak kami untuk terus memperjuangkan keadilan. Nggak peduli apapun yang terjadi, saudara. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam bersama Aceh tidak akan mundur untuk memperjuangkan keadilan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka saya mau tanya umat Islam Aceh, siap bersatu? Sekali lagi umat Islam Aceh, siap bersatu? Sekali lagi umat Islam Aceh, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela ulama? Siap ikut komando ulama? Siap jaga Indonesia? Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Nanti takutnya di penjara. Lawan. Lawan. Nanti ditangkap. Lawan. Nanti dibilang radikal-radikul. Lawan. Lawan. Nanti diasingkan. Lawan terus. Maju terus. Yakin. Betul. Sekali lagi Aceh semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup Aceh. Hidup Indonesia. Hidup Aceh. Hidup Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Terakhir, sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Dan saya minta doa secara khusus untuk Imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab
yang saat ini masih bebas bersyarat, tidak bisa keluar kota kecuali dengan izin. Sampai kapan bebas bersyarat Habib? Sampai Juni 2024, saudara. Udah paham dah kalau sebut 2024, paham ya? Udah paham ya? Ngerti ya, ngerti ya? Nggak perlu dijelaskan ya? Doakan mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau segera diberikan kemenangan oleh Allah. Beliau dan keluarga dijaga zahir batinnya oleh Allah. Dan saya minta doa buat 6 syuhada, saudara. 6 syuhada, tahu 6 syuhada? Tahu 6 syuhada? Tahu 6 syuhada? Mudah-mudahan Allah angkat derajat tinggi-tingginya, saudara. Allah berikan syafaat untuk orang tuanya. Mudah-mudahan yang membunuhnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah bighairi hak, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sama-sama baca salawat, tapi saya mau yang kompak. Bisa yang kompak? Kalau saya katakan manusia idolaku, udah bisa ternyata. Luar biasa, emang lebih kompak dari orang Jakarta ini. Coba-coba saya mau tes dulu, saya mau tes. Manusia idolaku. Kurang semangat, lemes. Coba-coba yang semangat, jangan kalah sama konser. Setuju? Setuju? Manusia idolaku. Manusia panutanku. Maulaya salli. Bisa? Bisa? Siap goncangkan Langsa dengan sholawat. Siap goncangkan Aceh dengan sholawat. Takbir. Sallu ala nabi. Sama-sama hadro ikut, tapi backing vokal jangan ada yang ikut. Biar masyarakat Langsa jadi backing vokal. Setuju? Setuju? Hadro ikut, tapi nanti kalau saya kasih aba-aba berhenti, saya kasih aba-aba lanjut. Setuju? Semuanya sama-sama. Maulaya salli. Yang keras semua. Ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semuanya. Manusia idolaku. Manusia panutanku. Sallallahu alaihi maula. Manusia termulia. Manusia yang sempurna. Sallallahu alaihi maulaya salli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saya mau tanya, Aceh jawab yang kompak, cinta nggak sama Rasulullah? Orang keras, cinta nggak sama Rasulullah? Sayang nggak sama Rasulullah? Rindu nggak sama Rasulullah? Malam ini kita sama-sama nyatakan cinta kepada Rasulullah. Setuju? Setuju? Semuanya. Aku cinta padamu. Kurang keras. Aku cinta padamu. Aku rindu padamu.
sallallahu alaihi maulaya salli. Hancur aku tanpamu ya Rasulullah, celaka aku tanpamu sallallahu alaihi maulaya salli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saya mau tanya, masyarakat Aceh mau nggak jumpa dengan Rasulullah? Mau menatap wajah Rasulullah? Mau kumpul di surga bersama Rasulullah? Angkat tangannya, semua angkat tangannya dari hati yang terdalam, minta sama Allah dari hati yang terdalam. Ku harap tatap wajahmu ya Rasulullah. Aku harap kumpul denganmu sallallahu alaihi maula. Siap berkorban untukmu, siap mati untukmu sallallahu alaihi maulaya salli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semua mau dikabulkan hajatnya, mau diampuni dosanya, mau diangkat derajatnya, mau dibahagiakan dunia akhiratnya. Semua angkat tangan, keluarkan suara dari hati yang terdalam. Semuanya kita tawassul sama Rasulullah. Ya Rabbi bil, ya Allah, waghfir lana karami ya Rabbi bil. Semuanya tawassul sama Rasulullah, dikabul semua hajat berkat Rasulullah. Terakhir lebih kompak, ya Rabbi bil, ya Rasulullah tawajjah ilaina wasi'al karami maula daiman abada ala abi. Lebih kompak lagi, maula ya salli ala habib. Terakhir maula ya salli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak waqdi lana wa liwalidina wa liauladina wa liahbabina wa litullabina wa liahbabina hajat. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta masing-masing hajatnya, insyaallah berkat 40 malam maulid semua hajat dikabulkan oleh Allah.
Ya, ya Allah, ya Allah. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا الله 40 malam kami maulid tak mungkin kau sia-siakan ya Allah, tak mungkin kau sia-siakan ya Allah, tak mungkin kau sia-siakan ya Allah. Janganlah kami keluar dari majlis ini kecuali semua dosa kami kau ampuni ya Allah, dosa orang tua kami kau ampuni ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal dunia Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, yang masih hidup orang tua kami kau berikan panjang umur, kau bahagiakan hatinya ya Allah, kau sembuhkan segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah, keluar dari tempat ini berkahnya maulid Nabi 40 malam, jadikan kami keturunan kami orang-orang baik ya Allah. Kumpulkan kami selalu dengan orang-orang yang baik ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang saleh di dunia wal akhirah, sehingga di surga berkumpul dengan Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin ya Allah. Berkat Nabi Muhammad yang merupakan rahmat, malam hari ini pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandangan yang membersihkan hati kami dari dotoran ya Allah. Pandangan yang membersihkan diri kami, orang tua kami dari dosa ya Allah. Pandangan yang menyebabkan kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Arhamar Rahimin. Thumma ila arwah walidina khususan al-walid sahibul haul Abdullah bin Abdurrahman al-Attas wal walid Muhammad bin Ahmad al-Attas wal walid Abdurrahman bin al-Attas walidina walidikum masyayikhina masyayikhkum wa masyayikhil muslimin jami', khususan sahibul maqam Aceh Tengku Dianjung Al-Habib Hussein Abu Bakar bin Hussein bil Faqih wa usulihim wa furu'ihim wa jami' awliya Aceh, an Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yu'id alaihim min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Insyaallah kita bertemu lagi 31 Desember Habib Muhsin ya. 31 Desember pagi di Simpang Ulim. Haul Sahibul Barakah Al-Arif Billah Al-Abid, Al-Nasik, Al-Khashi' Al-Mutawadhi' Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. 31 Desember pagi hari. Hari apa Habib Muhsin? Hari Sabtu. Siap hadir? Siap ambil keberkahan? Insya Allah saya akan hadir juga sebagai salah satu penceramah sekaligus peresmian daripada gubbah Al-Habib Muhammad Al-Attas yang mengikuti daripada desain gubbah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib Huriyadhah, dan sekaligus malamnya insyaallah ya Haikal ya. Malamnya kalau nggak ada halangan insyaallah tablik akbar di lapangan Merdeka Langsa, insyaallah saya hadir. Siap hadir, siap ramaikan, siap syiarkan. Tapi saya mau ngasih PR, mau nggak dapat PR? Kalau nanti tabligh akbarnya di lapangan, ini minimal 1 orang bawa temennya 5 yang belum hadir malam ini. Setuju? Setuju? Siap syiarkan? Siap lawan maksiat dengan taat? Karena malam tahun baru tuh banyak yang maksiat. Maksiat kita lawan dengan ketaatan. Siap hiasi dengan ketaatan? Takbir! Sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jangan ada yang bergerak sampai ditutup nanti dengan doa dengan talqin dzikir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك